Diketahui suku Kn suatu deret geometri Tahingga adalah 8/3. Jika jumlah Tahingga deret tersebut adalah 12, suku pertama deret tersebut adalah titik-titik. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, 8 atau 4. Bagaimana jawaban ini bisa diperoleh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika untuk kelas 10 sekolah menengah atas atau kelas 10 madrasah aliyah, halaman 85, dan termasuk ke dalam bab yang kedua, yaitu barisan dan deret. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Petunjuknya, A. Pilihlah satu jawaban yang benar. Hasil jumlah dari 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah seterusnya adalah titik-titik. Perhatikan dari soal ini diketahui bahwa nilai A-nya yaitu suku pertama 4. Kemudian rasionya sama dengan suku kedua dibagi dengan suku yang pertama. Suku keduanya 2 dibagi suku yang pertama 4. Atau ini 2/4 sama dengan 1/2. Maka untuk jumlah deret tak terhingganya itu sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Substitusikan nilai A dan R-nya. A-nya yaitu 4 dibagi 1 dikurangi R-nya 1/2. Itu sama dengan 4 dibagi 1/2. Hasilnya sama dengan 8. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor pertama itu yang C. Selanjutnya, jumlah Tahingga dari deret geometri 18 ditambah 12 ditambah 8 ditambah titik-titik adalah titik-titik. Perhatikan dari soal nomor 2 ini diketahui A-nya itu suku pertama yaitu 18. Kemudian rasionya sama dengan suku kedua dibagi suku yang pertama, atau sama dengan 12 dibagi 18. Kalau kita sederhanakan ini sama dengan 2/3. Jumlah Tahingga dari deret geometri, berarti jumlah Tahingganya sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R. Itu sama dengan A-nya 18 dibagi 1 dikurangi R-nya 2/3. Itu sama dengan 18 dibagi dengan 1 dikurangi 2/3. Itu sama dengan 1/3. Maka 18 dibagi 1/3 hasilnya sama dengan 54. Jawaban nomor 2 yaitu yang C. Soal nomor 3. Jumlah sampai Tahingga dari deret geometri 1 dikurangi 3/4 ditambah 9/16 dikurangi 27/64 ditambah titik-titik adalah. Perhatikan dari soal ini diketahui nilai A-nya yaitu suku pertamanya 1. Kemudian rasionya itu sama dengan suku kedua dibagi dengan suku yang pertama. Suku yang kedua negatif 3/4 dibagi dengan suku pertamanya 1. Maka rasionya negatif 3/4. Maka jumlah Tahingga dari deret geometrinya sama dengan A/1 dikurangi R. Nilai A-nya di sini 1 dibagi 1 dikurangi negatif 3/4. Atau ini sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah
3/4. Ini sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah 3/4 itu sama dengan 7/4. Maka 1 dibagi dengan 7/4 itu sama dengan 4/7. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu yang B. Selanjutnya soal nomor 4. Jumlah deret geometri tak hingga dari 27 dikurangi 9 ditambah 3 dikurangi 1 ditambah titik-titik adalah titik-titik. Perhatikan dari soal, diketahui nilai A-nya, suku yang pertamanya 27. Kemudian rasionya, yaitu suku kedua dibagi dengan suku yang pertama. Suku yang kedua negatif 9 dibagi suku yang pertama 27. Negatif 9/27 itu sama dengan negatif 1/3. Maka jumlah deret tak hingganya itu sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R. A-nya 27 dibagi dengan 1 dikurangi negatif 1/3. Itu sama dengan 27 dibagi dengan 1 ditambah 1/3. Atau sama dengan 27 dibagi dengan 4/3. Hasilnya sama dengan 81/4. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 yaitu yang B. Nomor 5. Diketahui jumlah deret geometri tak hingga adalah 125/8 dan suku kedua adalah 5/2. Rasio deret tersebut adalah titik-titik. Dari soal diketahui jumlah deret geometri tak hingga yaitu A dibagi 1 dikurangi R itu sama dengan 125/8. Kemudian dari soal juga diketahui suku keduanya adalah 5/2. Suku yang kedua itu sama dengan A dikali dengan R itu sama dengan 5/2. Sehingga nilai A-nya sama dengan 5/2 R. Kita substitusikan nilai A ini ke persamaan yang pertama. Nilai A-nya 5/2R dibagi dengan 1 dikurangi R. Itu sama dengan 125/8. Atau ini sama dengan 5/2R dikali dalam kurung 1 dikurangi R. Sama dengan 125 itu sama dengan 25 dikali 5. 8 itu sama dengan 4 dikali 2. Maka 5 dengan 5 bisa kita coret. 2 dengan 2 kita coret. Maka ini sama dengan 1/R dikali 1 dikurangi R itu sama dengan 25/4. Kita perkalian silang. Maka hasilnya sama dengan 25R dikali 1 dikurangi R sama dengan 4 dikali 1. Maka 25R dikurangi 25R kuadrat itu sama dengan 4. Atau negatif 25R kuadrat ditambah 25R. Kemudian 4 dari ruas kanan pindah ke ruas kiri. Dikurangi 4 sama dengan 0. Kita kali dengan negatif 1. Maka ini sama dengan 25R kuadrat. Dikurangi 25R. Ditambah 4 itu sama dengan 0. Kita cari nilai R-nya. R-nya itu sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4A dikali dengan C dibagi dengan 2
A. Ini rumus untuk mencari nilai R-nya. Negatif B, berarti ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Negatif B, berarti negatif 25. Maka sama dengan 25. Plus minus akar dari B kuadrat. Berarti B kuadrat itu negatif 25 kuadrat, yaitu 625. Dikurangi 4 dikali A, 4 dikali 25 dikali C. Berarti 4 dikali 25 hasilnya 100 dikali 4 hasilnya 400. Dibagi dengan 2A. 2 dikali A, berarti 2 dikali 25, yaitu 50. Itu sama dengan 25 plus minus akar dari 625 dikurangi 400, 225. Dibagi 50. Itu sama dengan 25 plus minus akar dari 225, yaitu 15. Dibagi dengan 50. Maka R yang pertama sama dengan 25 ditambah 15, yaitu 40. Kemudian dibagi 50, itu sama dengan 4/5. Kemudian R yang kedua sama dengan 25 dikurangi 15, hasilnya 10 dibagi 5, dibagi 50. Itu sama dengan 1/5. Maka jawabannya R-nya 4/5 atau 1/5. Maka jawaban yang tepat soal nomor 5 yaitu yang E. Selanjutnya soal nomor 6. Diketahui jumlah suatu deret geometri tak hingga adalah 9/2. Berarti rumus dari jumlah deret geometri tak terhingga yaitu A/1 dikurangi R itu sama dengan 9/2. Kemudian jika rasio adalah bilangan kebalikan dari suku pertama, suku kelima dari deret tersebut adalah titik-titik. Perhatikan untuk suku yang pertama, jika rasio adalah bilangan kebalikan dari suku pertamanya, U1-nya sama dengan A, maka rasionya kebalikan dari suku pertama, berarti 1/A. Kita substitusikan nilai 1/A ini, R1/A ini ke persamaan yang pertama. Maka A dibagi dengan 1 dikurangi 1/A sama dengan 9/2. Atau A dibagi dengan 1 dikurangi 1/A itu sama dengan A dikurangi 1/A. Itu sama dengan 9/2. Maka A dibagi dengan A dikurangi 1/A itu sama dengan A kuadrat per A dikurangi 1 sama dengan 9/2. Maka kita perkalian silang 2A kuadrat itu sama dengan 9A dikurangi 9. Maka 2A kuadrat dikurangi 9A ditambah 9 itu sama dengan 0. Kita faktorkan untuk mencari nilai A-nya. Maka 2A kemudian kita A. 2A dikurangi 3, A dikurangi 3. Sehingga A yang pertama itu sama dengan 3/2. A yang kedua itu sama dengan 3. Perhatikan kita cari nilai suku kelimanya. Dari A ini kita ketahui nilai A-nya, nilai R-nya. Berarti R yang pertama itu sama dengan 1 dibagi dengan A yang pertama sama dengan 1 dibagi 3/2 atau sama dengan 2/3.
Kemudian R yang keduanya sama dengan 1 per A yang kedua sama dengan 1 per A yang keduanya itu 3. Berarti R yang keduanya 1 per 3. Maka suku yang kelima itu sama dengan A dikali R pangkat 4. A-nya, perhatikan nilai A-nya yang pertama 3 per 2 dikali rasionya 2 per 3 pangkat 4. Atau ini sama dengan 3 per 2 dikali dengan 2 per 3 pangkat 4 itu sama dengan 16 per 81. Maka 2 kita coret dengan 16. 2 dibagi 2, 16 dibagi 2 berarti 8. 8 kita coret dengan 81. 3 dibagi 3, 1. 8 dibagi 3, 27. Maka jawabannya untuk suku kelima yang pertama 8 per 27. Jika A-nya 23 per 2. Bagaimana jika A-nya 3? Itu sama dengan 3 dikali nilai R-nya 1 per 3 pangkat 4. Itu sama dengan 3 dikali 1 per 3 pangkat 4, 1 per 81. Atau sama dengan 3 per 81. Kalau kita sederhanakan, ini sama dengan 1 per 27. Maka jawabannya kalau untuk suku yang kelima itu 1 per 27 atau 8 per 27, yaitu yang B. Soal nomor 7. Jika diketahui suku kedua suatu deret geometri tak hingga adalah 8 per 3. Berarti suku yang kedua itu sama dengan A dikali dengan R, itu hasilnya sama, nilainya sama dengan 8 per 3. Maka nilai R-nya itu sama dengan 8 per 3A. Jika jumlah tak hingga deret tersebut adalah 12, suku pertama deret tersebut adalah titik-titik. Kita mencari nilai A-nya untuk suku yang pertama. Rumus dari jumlah tak hingga deret berarti A per 1 dikurangi R sama dengan 12. Kita substitusikan nilai R-nya. Maka nilai A per 1 dikurangi 8 per 3A itu sama dengan 12. Maka A per 1 itu sama dengan 3A per 3A. Kemudian dikurangi 8 itu sama dengan 12. Maka 3A dikali dengan A hasilnya 3A kuadrat per 3A dikurangi 8 sama dengan 12. Kita gunakan perkalian silang. Maka 3A kuadrat sama dengan 12 dikalikan 3A yaitu 36A. 12 dikalikan negatif 9 berarti negatif 96. Maka 3A kuadrat 36A pindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif 36A. Kemudian negatif 96 kita ruaskan ke pindah ke ruas kiri menjadi positif 96. Itu sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan dibagi 3. Maka A kuadrat dikurangi 12A ditambah 32 itu sama dengan 0. Kita faktorkan untuk mencari nilai A. Maka ini sama dengan A dikurangi 4, A dikurangi 8. Maka nilai A-nya yang pertama sama dengan 4, A yang kedua sama dengan 8. Maka nilai A-nya 8 atau 4. Jawabannya yang E. Nomor 8. Jika suku pertama deret geometri tak hingga adalah alfa, jumlah tak hingga deret tersebut adalah 16, nilai alfa yang memenuhi adalah titik-titik. Berarti suku yang pertama itu atau sama dengan A, itu nilainya sama dengan alfa. Kemudian jumlah tak hingga deret tersebut adalah 16. Rumus dari jumlah deret tak terhingga A per 1 dikurangi R sama dengan 16.
Atau ini sama dengan 1 dikurangi R sama dengan A per 16. Sehingga nilai R-nya itu sama dengan 1 dikurangi A per 16. Perhatikan syaratnya, karena R ini lebih besar daripada negatif 1, kemudian lebih kecil dari 1. Maka negatif 1, substitusikan nilai R-nya, yaitu 1 dikurangi A per 16, itu lebih kecil dari 1. Maka kita jumlahkan dengan negatif 1. Negatif 1 dikurangi 1 hasilnya negatif 2. Kemudian 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Maka ini negatif A per 16. Kemudian 1 dikurangi 1 hasilnya sama dengan 0. Kita akan bulatkan nilainya. Maka kita kali dengan negatif 16. Negatif 16 dikalikan dengan negatif 2 dikalikan negatif 16 adalah 32. Karena ini dikalikan dengan negatif, maka nilainya berubah menjadi lebih besar. Negatif A per 16 dikalikan negatif 16, berarti hasilnya A. 0 dikali dengan negatif 16 hasilnya 0. Maka 32 itu lebih besar A nya itu kita dengan alfa. Jadi alfa itu lebih kecil daripada 32 dan alfa itu lebih besar daripada 0. Atau kalau kita simbolnya kita balik, maka alfa lebih besar daripada 0 dan alfa lebih kecil daripada 32. Maka jawaban soal nomor 8 yaitu yang A. Nomor 9, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali tinggi semula. Seterusnya hingga bola berhenti. Panjang lintasan bola adalah titik-titik. Berarti kita cari H yang pertama itu sama dengan 15 meter. Kemudian ini menurun ke H yang kedua. Ke H yang kedua, di mana H yang kedua itu sama dengan 4/5 dikali dengan H yang pertama yaitu 15. Itu sama dengan, kita coret 1, 15 dibagi 5, 3. Hasilnya sama dengan 12 meter. Jadi dari H yang pertama itu turun dulu, kemudian naik ke H yang kedua. Maka ini terjadi peristiwa naik. Dan selanjutnya juga H yang kedua ini turun karena memantul lagi ke bawah. Maka jumlah deret terhingganya itu berarti 15 ditambah 12 ditambah dan seterusnya. Kemudian jumlah deret terhingga yang kedua itu berarti dari 12 ditambah dan seterusnya. Maka kita jumlahkan. Maka untuk deret terhingganya itu sama dengan 15 kemudian ditambah 12 ditambah titik-titik. Ini kemudian dikalikan 2, Karena untuk yang kedua ini tidak ada 15, maka kita kurangi 15. Itu sama dengan, perhatikan di sini nilai A-nya. Nilai A-nya dari 15 kemudian ditambah 12 ditambah yang seterusnya, nilai A-nya sama dengan 15, kemudian rasionya sama dengan 12 per 15 atau sama dengan 4/5. Maka 2 dikali jumlah deret terhingganya dari 15 ditambah 12 ditambah titik-titik, yaitu kita menggunakan rumus A per 1 dikurangi R. Hanya diketahui 15, berarti 15 dibagi 1 dikurangi rasionya 4/5. Kemudian dikurangi 15. Itu sama dengan 2 dikali 15, 30.
1 dikurangi 4/5 berarti 1/5 dikurangi 15. 30 dibagi 1/5 itu sama dengan 30 dikali 5, yaitu 150, kemudian dikurangi 15. Hasilnya sama dengan 135 meter. Jawaban yang tepat yang C. Nomor 10, diketahui segitiga siku-siku sama kaki pertama dengan panjang sisi siku-sikunya 2 cm. Berarti kalau kita lihat ini sebagai segitiga yang pertama. Berarti di sininya 2 cm, di sininya 2 cm. Maka kalau kita lihat, maka sisi miringnya berarti untuk sisi miringnya 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat, berarti akar dari 8 atau sama dengan 2 akar 2. Jadi sisi miringnya 2 akar 2. Maka untuk segitiga yang pertama ini, segitiga yang pertama berarti 2, kemudian 2, selanjutnya 2 akar 2. Selanjutnya, dibuat segitiga siku-siku sama kaki kedua dengan panjang sisi siku-siku pertama sama dengan panjang sisi miring segitiga kedua. Nah, kalau kita lihat ini yang kedua, segitiga yang kedua. Berarti di sini adalah A. Misalkan A, di sini adalah A. Karena di sininya adalah dibuat segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi siku-siku pertama sama dengan panjang sisi miring kedua. Berarti panjang sisi miring yang kedua ini sama dengan panjang sisi siku-siku yang pertama, yaitu 2. Maka A kuadrat ditambah dengan A kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat. Maka 2A kuadrat sama dengan 4. A kuadrat sama dengan 2, sehingga nilai A-nya sama dengan akar 2. Maka untuk segitiga siku-siku yang kedua itu sama dengan A-nya akar 2, kemudian akar 2, selanjutnya 2. Kemudian untuk segitiga yang ketiga, segitiga siku-siku yang ketiga. Perhatikan pernyataannya. Segitiga siku-siku sama kaki ketiga, keempat dan seterusnya masing-masing dibuat dengan panjang sisi miring sama dengan panjang sisi siku-siku segitiga sebelumnya. Berarti di sini segitiga sisinya berarti B. Nah, panjang dari sisi miringnya itu sama dengan panjang dari sisi siku-siku segitiga sebelumnya. Berarti kalau untuk yang ketiga panjang sisi segitiga sebelumnya yaitu yang A. Berarti di sini akar 2. Maka B kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat. Maka 2B kuadrat itu sama dengan 2B kuadrat sama dengan 1, sehingga nilai B-nya sama dengan 1. Sehingga untuk segitiga siku-siku yang ketiga sama dengan 1. Untuk sisi 1, selanjutnya sisi miringnya akar 2. Panjang keliling seluruh segitiga tersebut. Nah, panjang kelilingnya berarti panjang keliling semua segitiga. Berarti panjang keliling segitiga yang pertama. Berarti 2, sisi 2 ditambah 2 ditambah 2 akar 2. Kemudian ditambah keliling segitiga siku-siku yang kedua. Berarti akar 2 ditambah 2. Akar 2 ditambah akar 2 ditambah 2. Selanjutnya keliling dari segitiga siku-siku yang ketiga. Berarti 1 ditambah 1 ditambah akar 2. Dan seterusnya. Atau kelilingnya sama dengan
2, kemudian ditambah dengan akar 2, kemudian ditambah dengan 1. Kemudian ditambah 2. Perhatikan yang kedua, 2 ditambah dengan akar 2, kemudian ditambah dengan 1. Kemudian ditambah 2 akar 2, kemudian ditambah dengan 2, ditambah dengan akar 2. Itu dan seterusnya. Ini sama dengan 2 ditambah dengan akar 2 ditambah dengan 1. Ditambah dengan 2 ditambah akar 2 ditambah dengan 1. Kemudian ini kita rubah menjadi 2 ditambah dengan akar 2 ditambah dengan 1. Maka kita tambahkan di sini dengan 2 akar 2 supaya nilainya sama dengan yang di atas. Maka ini sama dengan, karena ini nilainya sama, maka ini sama dengan 3 dikali 2 ditambah akar 2 ditambah dengan 1. Kemudian ditambah dengan 2 akar 2. Perhatikan di sini, 2 ditambah dengan akar 2 ditambah dengan 1. Maka nilai A-nya itu sama dengan 2, rasionya sama dengan 1 per akar 2. Kita substitusikan nilai A dengan R-nya ke persamaan 3. Maka jumlah dari deret tak terhingganya sama dengan 3 dikali dengan A. A-nya yaitu 2. 2 dibagi 1 dikurangi R. 1 dikurangi R. 1 per akar 2. Kemudian ditambah dengan nilai 2 ditambah 2 akar 2. Itu sama dengan 3 dikali 2 per akar 2 per akar 2. Kemudian dikurangi 1. Ditambah 2 akar 2. Itu sama dengan 3 dikali 2 akar 2 dibagi dengan akar 2 dikurangi dengan 1 ditambah dengan 2 akar 2. 3 dikali 2 akar 2 berarti 6 akar 2 dibagi dengan akar 2 dikurangi 1 ditambah dengan 2 akar 2. Kita rasionalkan penyebutnya. Maka 6 akar 2 kita kali dengan per akar 2 dikurangi akar 1. Karena kita akan rasionalkan penyebutnya, maka kita dikali dengan akar 2 ditambah akar 1 per akar 2 ditambah dengan akar 1. Kemudian ditambah dengan 2 akar 2. Itu sama dengan 6 akar 2 dikali dengan akar 2, hasilnya 12. Ditambah 6 akar 2 dikalikan 1. Dikalikan 1, berarti hasilnya sama dengan 6 akar 2. Dibagi dengan akar 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Ditambah 2 akar 2. Itu sama dengan 12 ditambah 6 akar 2 ditambah 2 akar 2 berarti 8 akar 2. Maka jawabannya 12 tambah 8 akar 2. Satuannya apa? Sentimeter. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 10. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.